Kegelapan total. Itulah yang kulihat dari jendela suite mewahku di resor ini. Bukan kegelapan biasa seperti saat listrik padam di Frankfurt, yang hanya berlangsung beberapa menit sebelum sistem cadangan mengambil alih. Ini adalah kegelapan yang pekat. Absolut. Seolah menelan seluruh dunia. Sistem raksasaku. Proyek jaringan listrik bernilai jutaan dolar yang kubanggakan, yang kubawa dengan arogansi seorang insinyur Jerman, telah mati. Lumpuh total. Dan di kejauhan, di lereng bukit seberang lembah, ada satu titik cahaya. Bukan satu titik. Sekumpulan cahaya kecil yang berkelip hangat. Cahaya dari desa yang sistem pembangkit listriknya pernah kusebut mainan. Cahaya kecil dari teknologi terbelakang yang pernah kucemooh. Malam ini, di tengah kelumpuhanku, cahaya kecil itu tidak hanya bersinar. Ia mempermalukanku. Halo semuanya. Nama saya Klaus Weber. Hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Bukan kisah tentang rekayasa teknik yang rumit atau proyek-proyek besar di Eropa. Ini adalah kisah tentang bagaimana kesombongan saya sebagai seorang ahli dari negara maju dihancurkan oleh kearifan sebuah desa kecil di pedalaman Indonesia. Ini adalah kisah tentang bagaimana saya datang ke negeri ini dengan prasangka, dan pulang dengan pencerahan. Sebuah perjalanan yang mengubah hidup saya selamanya. Sebuah pelajaran tentang arti sesungguhnya dari kemajuan, yang diajarkan oleh cahaya di tengah kegelapan. 3 bulan sebelum malam gulita itu, hidupku terasa sama gelapnya. Meski dengan cara yang berbeda. Aku duduk di sebuah kantor berdinding kaca di Frankfurt, menatap cakrawala kota yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit yang rapi dan teratur. Semuanya presisi. Segalanya efisien. Itulah dunia yang kubangun dan kupahami. Aku adalah seorang insinyur senior di salah satu perusahaan energi terbesar di Jerman. Aku merancang jaringan listrik yang menjangkau seluruh benua. Sistem yang kompleks dan kuat. Sebuah mahakarya Ordnung Keteraturan Jerman. Aku berada di puncak karirku. Setidaknya, begitulah yang kupikirkan. Lalu, dalam rapat 15 menit yang dingin dan impersonal, dunia itu runtuh. Restrukturisasi, kata direkturku. Menghindari kontak mata. Pemotongan anggaran. Kata-kata klise yang terasa seperti tamparan keras. Proyek andalanku dihentikan. Posisiku dihapus. 48 tahun. Dengan keahlian yang sangat terspesialisasi. Dan tiba-tiba aku menjadi usang. Rasa pahit dari kegagalan terasa mencekik. Aku berjalan keluar dari gedung itu. Merasa seperti hantu di kotaku sendiri. Kota yang turut kubangun infrastrukturnya. Kini terasa asing dan dingin. Selama berminggu-minggu, aku mengirimkan lusinan lamaran kerja. Jawabannya selalu sama, pengalaman Anda sangat mengesankan. Tetapi, kami mencari kandidat dengan profil yang berbeda. Arogansiku terkikis, digantikan oleh keputusasaan yang dingin. Aku, Klaus Weber, sang ahli efisiensi, ternyata tidak efisien lagi bagi pasar kerja. Di tengah keputusasaan itulah sebuah email datang. Tawaran dari sebuah perusahaan konsultan internasional. Posisi sebagai penasihat teknis senior untuk proyek ekspansi jaringan listrik nasional di Indonesia. Tepatnya, di sebuah daerah pedesaan di Jawa Barat. Gajinya jauh di bawah standarku. Dan lokasinya. Entahlah. Imajinasiku tentang Indonesia hanyalah gambaran kabur dari kartu pos, pantai, hutan, dan kemiskinan. Bagiku, itu adalah sebuah langkah mundur yang sangat besar. Pergi dari pusat teknologi Eropa ke sebuah negara dunia ketiga. Tapi aku tidak punya pilihan. Tagihan harus dibayar. Dan harga diriku sudah terlalu babak belur untuk menolak. Maka, dengan berat hati,
Aku menerima pekerjaan itu. Aku mengemas koperku. Bukan dengan semangat petualangan, tapi dengan perasaan seorang buangan. Aku akan melakukan pekerjaan ini. Mengumpulkan uang. Dan secepatnya kembali ke peradaban. Itulah rencanaku. Kenyataan di Jakarta bahkan lebih buruk dari bayanganku. Begitu keluar dari bandara, hawa panas dan lembab langsung menyergapku seperti selimut basah. Suara klakson yang tak henti-hentinya. Ribuan sepeda motor yang menyelinap di antara mobil seperti ikan-ikan kecil. Dan aroma aneh dari knalpot. Rempah-rempah. Dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Ini bukan ordnung. Ini adalah kekacauan murni. Aku merasa pusing dan sesak napas. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa berfungsi dalam kondisi seperti ini? Perusahaan menempatkanku di sebuah kompleks modern untuk ekspatriat di dekat lokasi proyek. Sebuah area yang berjarak beberapa jam dari Jakarta. Itu adalah gelembung kenyamanan yang terisolasi. Apartemen ber-AC. Kolam renang. Restoran yang menyajikan makanan barat. Tapi setiap kali aku keluar dari gerbang kompleks itu, aku kembali dihadapkan pada Indonesia yang sesungguhnya. Jalanan yang berlubang. Warung-warung kecil di pinggir jalan yang tampak seadanya. Dan senyum orang-orang yang menurutku aneh. Mereka tersenyum tanpa alasan yang jelas. Di Jerman, kami hanya tersenyum jika ada sesuatu yang lucu atau menyenangkan. Di sini, senyum seolah menjadi pengaturan standar di wajah mereka. Sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Mereka itu santai, kata seorang rekan ekspat dari Australia. Terlalu santai. Kalau kau tanya aku setuju dengannya. Bagiku, santai adalah kata lain dari tidak disiplin. Tidak efisien. Tidak serius. Aku melihat para pekerja lokal di proyekku. Mereka sering tertawa. Mereka berhenti untuk merokok. Mereka memulai hari dengan obrolan panjang sambil minum kopi. Itu membuatku frustrasi. Aku mencoba menerapkan disiplin Jerman. Jadwal yang ketat. Prosedur yang presisi. Mereka mengangguk. Tersenyum. Lalu kembali bekerja dengan ritme mereka sendiri. Ritme yang menurutku sangat lambat. Suatu hari, manajer proyek, seorang pria Indonesia bernama Pak Hartono, mendatangiku. Pak Klaus, ada sedikit masalah. Salah satu area yang akan kita aliri listrik ternyata sudah memiliki sumber listrik sendiri. Sebuah desa di atas bukit sana. Aku mengerutkan kening. Sumber listrik sendiri? Maksudmu generator diesel? Pak Hartono menggeleng. Bukan? Pak. Mereka punya PLTMH. PLTMH? Aku tidak familiar dengan akronim itu. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mereka membangunnya sendiri. Menurut peraturan, kita harus melakukan survei dan peninjauan sebelum memasang jaringan kita di sana. Mungkin kita bisa mengakuisisi sistem mereka. Mikrohidro. Aku hampir tertawa. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Di benakku, itu adalah teknologi abad ke-19. Tidak efisien, tidak stabil, dan hanya cocok untuk buku-buku sejarah teknik. Baiklah, kataku dengan nada meremehkan. Atur jadwalnya. Mari kita lihat pembangkit listrik kecil ini. Perjalanan ke desa itu sendiri sudah menjadi sebuah siksaan. Jalan aspal yang mulus dari kompleks kami berakhir setelah beberapa kilometer. Digantikan oleh jalan tanah berbatu yang menanjak curam. Mobil 4x4 yang kami tumpangi berguncang hebat. Di sekeliling kami ada hutan tropis yang lebat dan sawah-sawah bertingkat yang hijau zamrud. Indah, kuakui, tapi terasa liar dan tidak teratur. Tidak ada garis lurus. Tidak ada petak-petak simetris seperti ladang di Bavaria. Semuanya melengkung mengikuti kontur alam.
Akhirnya, kami tiba di sebuah desa kecil yang tampak damai. Rumah-rumah kayu sederhana berjejer rapi. Dikelilingi taman-taman kecil yang penuh dengan bunga dan tanaman sayur. Kami disambut oleh seorang pria tua dengan wajah yang dipenuhi kerutan ramah dan mengenakan kemeja batik pudar. "Selamat datang, tuan-tuan," katanya dengan suara yang tenang. "Saya Budi." Pak Hartono memperkenalkanku. "Ini Pak Klaus, ahli kita dari Jerman." Pak Budi tersenyum padaku. Senyum tulus yang entah kenapa terasa lebih dalam dari senyum basa-basi yang biasa kulihat. Di belakangnya, berdiri seorang gadis muda. Mungkin berusia awal 20-an. Dengan mata yang cerdas dan penasaran. "Ini Dewi, cucu saya," kata Pak Budi. "Dia akan membantu menerjemahkan jika perlu." Dewi mengangguk sopan. "Selamat datang di desa kami, Pak Klaus." "Terima kasih," jawabku singkat. Tidak ingin membuang waktu untuk basa-basi. "Saya di sini untuk melihat pembangkit listrik Anda." Pak Budi mengangguk dan memimpin kami menyusuri jalan setapak kecil menuju sungai yang mengalir di tepi desa. Dan di sanalah aku melihatnya. Pembangkit listrik, itu. Jantung insinyurku terasa sakit. Itu adalah sebuah turbin kecil. Tampak seperti dibuat tangan. Terhubung dengan sebuah dinamo bekas. Air dari sungai dialihkan melalui sebuah pipa bambu besar yang bocor di beberapa tempat. Semuanya terlihat sangat primitif. "Ini dia," kata Pak Budi dengan nada bangga yang sama sekali tidak kupahami. Aku berjalan mengitarinya. Memeriksanya dengan tatapan kritis seorang profesional. "Berapa kilowatt outputnya?" tanyaku langsung. Dewi menerjemahkan. Pak Budi berpikir sejenak. Lalu menjawab dalam bahasa Indonesia. "Kami tidak pernah mengukurnya dengan angka pasti," kata Dewi. "Tapi cukup untuk menyalakan lampu di setiap rumah. Beberapa televisi. Dan pompa air untuk sawah." Aku mendengus pelan. "Tidak diukur." "Tentu saja." "Berapa efisiensi konversinya? Berapa head drop dari intake ke turbin?" Pertanyaanku disambut dengan keheningan. Dewi tampak sedikit bingung menerjemahkannya. Pak Budi hanya menatapku dengan tenang. "Tuan," Pak Budi akhirnya berkata. Dan Dewi menerjemahkannya dengan hati-hati. "Kami tidak tahu angka-angka itu. Kami hanya tahu bahwa sungai ini memberi kami air. Dan dengan sedikit akal, air itu memberi kami cahaya. Itu sudah cukup bagi kami." "Cukup," kata itu lagi. Sebuah konsep yang sangat asing bagiku. Dalam duniaku, tidak pernah ada kata cukup. Yang ada hanyalah lebih. Lebih cepat. Lebih besar. Lebih efisien. Aku menatap sistem yang menyedihkan di depanku. Dalam benakku, sistem ini adalah sebuah lelucon rekayasa. Sebuah bukti nyata mengapa negara ini membutuhkan keahlian dari Jerman. Membutuhkan sistem yang terukur, andal, dan masif. Aku menoleh ke Pak Hartono. "Ini tidak bisa diakuisisi," kataku dengan tegas. "Ini harus dibongkar. Jaringan kita akan memberikan listrik yang jauh lebih stabil dan berdaya besar. Ini hanya mainan." Aku tidak sadar bahwa Dewi mengerti bahasa Inggrisku. Aku melihat kilatan kekecewaan di matanya sebelum dia dengan cepat menyembunyikannya. "Pak Budi," meski tidak mengerti kata-kataku, sepertinya bisa merasakan nada bicaraku. Dia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak bisa kubaca. Saat kami berjalan kembali ke mobil, aku merasa puas. Aku telah menegaskan superioritas pengetahuanku. Aku sudah tidak sabar untuk memulai pekerjaan. Merobohkan mainan ini dan menggantinya dengan kekuatan nyata dari peradaban modern. Aku sama sekali tidak tahu
bahwa mainan kecil itulah yang nantinya akan memberiku pelajaran paling memalukan dalam hidupku. Aku kembali ke kompleks dengan perasaan menang. Kunjungan itu hanya memperkuat keyakinanku. Aku langsung duduk di depan laptopku dan menulis laporan. Aku menggunakan kata-kata seperti primitif, tidak efisien, risiko keamanan yang signifikan, dan tidak dapat diandalkan. Aku merekomendasikan dengan tegas agar sistem PLTMH desa itu dinonaktifkan sepenuhnya segera setelah jaringan nasional kami terpasang. Aku bahkan melampirkan beberapa perhitungan cepat yang menunjukkan betapa borosnya sistem mereka dalam hal potensi energi air yang terbuang. Laporanku logis, didukung data, dan sangat Jerman. Aku merasa puas. Aku telah melakukan pekerjaanku dengan baik. Beberapa minggu berikutnya, aku membenamkan diri sepenuhnya dalam proyek. Aku merasa hidup kembali. Disinilah duniaku. Menara-menara baja raksasa mulai berdiri, menjulang di atas sawah dan hutan. Seperti prajurit-prajurit modern yang membawa peradaban. Kabel-kabel tebal berdiameter lengan orang dewasa ditarik melintasi lembah. Aku mengawasi pemasangan gardu induk baru. Sebuah bangunan beton yang dipenuhi dengan panel-panel kontrol. Transformer yang berdengung. Dan sakelar-sakelar rumit. Bau ozon dari listrik tegangan tinggi adalah parfum bagiku. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Terpusat, terkendali, dan masif. Setiap pagi, aku mendorong tim lokalku untuk bekerja lebih cepat. Lebih presisi. Aku tidak peduli dengan obrolan pagi mereka. Aku menuntut laporan harian yang detail. Aku mengukur kemajuan dalam meter kabel yang terpasang dan jumlah baut yang dikencangkan. Beberapa kali aku bersih tegang dengan mandor lokal. Seorang pria bernama Agus, yang terus-menerus mengatakan aku harus lebih sabar dan memahami ritme alam. Ritme alam tidak akan membangun gardu induk. Pak Agus, kataku suatu kali dengan tajam. Disiplin dan kerja keras yang akan melakukannya. Dia hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Seolah aku adalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Senyum itu, senyum yang sama seperti yang kulihat di wajah Pak Budi, mulai benar-benar membuatku jengkel. Itu adalah senyum pasrah yang menyiratkan semacam kearifan superior yang tidak bisa ku mengerti. Dan itu membuatku merasa diremehkan. Suatu sore, saat aku sedang berada di kota kecil terdekat untuk membeli beberapa peralatan, aku melihat Dewi. Dia sedang berada di pasar tradisional, memilih sayuran di salah satu lapak. Pasar itu sendiri adalah sebuah serangan terhadap indraku. Bising, penuh sesak, dengan aroma campuran dari terasi, buah durian, dan dupa. Dewi tampak sangat berbeda dari saat aku pertama kali bertemu dengannya di desa. Di sini, di tengah keramaian, dia terlihat modern dan percaya diri. Dia mengenakan jeans dan kaos sederhana. Rambutnya diikat ke belakang. Aku ragu sejenak, tapi memutuskan untuk menyapanya. Mungkin karena sedikit rasa bersalah. Atau mungkin hanya karena dia adalah satu-satunya wajah yang kukenali di lautan orang asing ini. Dewi, panggilku. Dia berbalik. Sedikit terkejut melihatku di sana. Lalu dia tersenyum. Oh, Pak Klaus. Apa kabar? Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Sedang mencari beberapa barang untuk proyek. Jawabku. Kamu sendiri? Bukankah kamu seharusnya berada di desa? Saya sedang libur kuliah dan pulang ke rumah. Jelasnya. Saya turun ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan pokok dan buku-buku. Di desa kami tidak ada toko buku. Kami berdiri dalam keheningan yang agak canggung selama beberapa saat. Aku mencoba mencari topik pembicaraan. Aku dengar kamu kuliah pertanian di Bandung. Dia mengangguk. Matanya berbinar. Betul?
Pak. Agronomi. Kenapa pertanian? Tanyaku. Benar-benar penasaran. Maksudku? Desamu tampaknya sudah sangat mandiri. Kalian menanam makanan sendiri. Punya air dan listrik sendiri. Apalagi yang perlu dipelajari? Pertanyaanku terdengar lebih merendahkan dari yang kumaksud. Dewi menatapku sejenak. Tatapannya tajam. Seolah sedang menilaiku. Lalu dia menjawab dengan tenang. Nadanya tidak menuduh. Hanya menyatakan fakta. Kakek saya mengajari kami cara untuk cukup untuk hari ini. Pak Klaus. Saya belajar di universitas agar kami bisa cukup untuk hari esok. Dunia berubah. Iklim berubah. Pengetahuan tradisional harus dipadukan dengan ilmu pengetahuan modern. Kami tidak ingin hanya bertahan hidup. Kami ingin berkembang. Tapi kami ingin berkembang dengan cara kami sendiri. Jawaban itu membuatku terdiam. Ada logika yang tak terbantahkan dalam kata-katanya. Dia melanjutkan. Seolah membaca pikiranku. Anda melihat sistem mikrohidro kami dan berpikir itu primitif. Mungkin memang begitu dari sudut pandang rekayasa Jerman. Tapi bagi kami, itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan dari tagihan bulanan. Kemerdekaan dari pemadaman listrik karena gangguan di tempat yang jauh. Sistem itu adalah bagian dari kami. Kami membangunnya dengan tangan kami sendiri. Kami memeliharanya. Dan kami memahaminya. Ini bukan sekadar teknologi. Ini adalah gotong royong. Gotong royong? Aku mengulangi kata asing itu. Artinya, kerja sama komunitas. Saling membantu. Saat turbin rusak, bukan satu orang yang memperbaikinya, tapi seluruh desa. Saat pipa bambu bocor, kami menggantinya bersama-sama. Sistem Anda mungkin lebih kuat, Pak. Tapi apakah orang-orang di kota tahu cara memperbaikinya jika rusak? Atau mereka hanya bisa menunggu dan mengeluh dalam kegelapan? Kata-katanya menusuk tepat di sasaran. Aku teringat pada saat-saat listrik padam di Frankfurt. Yang terjadi adalah kepanikan kecil. Keluhan di media sosial. Dan panggilan telepon marah ke perusahaan listrik. Tidak ada yang berpikir untuk memperbaikinya sendiri. Kami telah menyerahkan kekuatan kami. Kemandirian kami. Kepada sistem raksasa yang tidak kami pahami. Sistem kami dirancang untuk tidak rusak. Jawabku dengan defensif. Meskipun suaraku terdengar kurang meyakinkan bahkan bagi diriku sendiri. Dewi tersenyum lagi. Senyum yang sama seperti senyum kakeknya. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa rusak. Pak Klaus. Bahkan baja terkuat sekalipun. Yang membedakan adalah apa yang kita lakukan saat sesuatu itu benar-benar rusak. Dia kemudian pamit dengan sopan. Meninggalkanku sendirian di tengah keramaian pasar. Percakapan singkat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan kembali. Untuk pertama kalinya, sebuah keraguan kecil mulai merayap masuk ke dalam benteng keyakinanku. Hari-hari berlalu, dan musim hujan datang dengan kekuatan penuh. Awalnya hanya gerimis sore. Kemudian berubah menjadi hujan lebat yang turun berjam-jam setiap hari. Timku mulai mengeluh. Tanah menjadi becek. Pekerjaan melambat. Aku mengabaikan mereka. Mendorong mereka lebih keras. Bagiku, hujan hanyalah variabel lain yang harus dikelola. Sistem kami dibangun untuk tahan cuaca. Menara-menara kami memiliki penangkal petir. Gardu induk kami tahan air. Aku merasa tak terkalahkan. Suatu sore, saat aku berdiri di atas bukit, memandang ke bawah pada jaringan listrik yang hampir selesai, aku merasa sangat bangga. Garis-garis menara yang kokoh tampak seperti tulang punggung peradaban yang kutanamkan di lanskap liar ini. Di kejauhan, di lereng bukit yang lain, aku hampir tidak bisa melihat desa kecil Pak Budi.
yang tersembunyi di balik kabut dan pepohonan. Mainan, mereka akan segera menjadi kenangan. Kemajuan sejati akan segera tiba. Saat itu, langit mulai berubah warna. Awan yang tadinya berwarna abu-abu terang kini menjadi gelap. Nyaris hitam, menggumpal di atas pegunungan. Udara yang lembab terasa berat dan lengket di kulitku. Angin yang tadinya hanya sepal-sepal kini mulai bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Para pekerja lokal menatap ke langit dengan cemas, saling berbisik dalam bahasa Sunda yang tidak kumengerti. Akan ada badai besar. Pak, kata Agus, mandorku, sambil mendekat. Mungkin kita sebaiknya berhenti untuk hari ini dan mengamankan peralatan. Aku melirik arlojiku. Masih ada 2 jam kerja lagi. Ini hanya hujan tropis biasa. Agus, kita harus mengejar target. Agus menatapku, lalu ke langit, dan kembali menatapku. Dia tidak berdebat lebih jauh. Hanya menghela napas dan kembali bekerja. Tapi aku bisa melihat kecemasan di matanya dan di mata para pekerja lainnya. Mereka mulai bergerak dengan lebih tergesa-gesa, seolah dikejar oleh sesuatu. Aku mengabaikan firasat mereka. Firasat adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak bisa diukur. Aku percaya pada data, pada rekayasa, pada kekuatan beton dan baja. Aku berdiri di sana, di bawah langit yang semakin gelap, merasa seperti seorang dewa kecil yang memandang ciptaannya. Setetes air hujan yang dingin jatuh di pipiku. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Dalam beberapa menit, hujan mulai turun. Bukan hujan biasa, tapi curahan air yang deras seolah langit telah robek. Aku tersenyum. Biarkan badai datang. Sistemku sudah siap. Badai itu datang bukan seperti hujan, melainkan seperti serangan. Angin mengaum seperti binatang buas yang terluka, merobek dedaunan dari pohon dan mengubah tetesan hujan menjadi proyektil tajam. Jarak pandang menyusut hingga hanya beberapa meter. Aku terpaksa berlindung di dalam kontainer kantor sementara di lokasi proyek, mendengarkan suara genderang hujan yang memekakan di atap logam. Dari jendela kecil, aku bisa melihat menara-menara bajaku berdiri kokoh, tak tergoyahkan melawan amukan alam. Rasa bangga kembali membuncah di dadaku. Inilah bukti superioritas rekayasaku. Hujan terus turun tanpa henti sepanjang malam. Aku berhasil kembali ke kompleks resorku sebelum jalanan menjadi terlalu berbahaya. Listrik masih menyala terang benderang. Aku menyalakan televisi, menonton saluran berita internasional, makan malam yang disajikan oleh staf hotel, menikmati kemewahan gelembung peradaban di tengah hutan belantara yang sedang mengamuk. Aku sama sekali tidak memikirkan desa Pak Budi. Mungkin, mainan, mereka sudah hanyut terbawa banjir sekarang. Pagi harinya, hujan sedikit mereda menjadi gerimis. Tapi langit masih berwarna abu-abu kelam dan mengancam. Saat aku sedang sarapan, ponselku berdering. Itu Pak Hartono. Suaranya terdengar panik. Pak Klaus, ada masalah besar. Sangat besar. Tenang, Hartono. Ada apa? Tanyaku dengan nada superior yang menenangkan, seolah berbicara pada seorang anak kecil. Longsor. Terjadi longsor semalam di Bukit Cendana, tepat di jalur transmisi utama kita. Jantungku berhenti sejenak. Bukit Cendana. Di sanalah salah satu menara transmisi terpenting kami berdiri, menghubungkan gardu induk utama dengan jaringan regional. Seberapa parah? Saya belum mendapat laporan lengkap. Tim belum bisa mencapai lokasi. Tapi gardu induk utama kita tidak merespons. Seluruh sistem di area ini mati total. Mati total? Aku tidak percaya. Bagaimana dengan sistem cadangan?
Itulah masalahnya, Pak. Longsor tampaknya juga merusak sebagian jalan akses ke gardu induk. Tim perbaikan tidak bisa masuk. Dan generator cadangan di sana hanya punya bahan bakar untuk beberapa jam. Kita benar-benar terputus. Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. Terlepas dari udara tropis yang lembab. Aku segera menutup telepon dan menyalakan laptopku. Mencoba mengakses sistem pemantauan jarak jauh. Tidak ada sinyal. Semuanya offline. Aku berlari ke jendela dan melihat keluar. Lampu-lampu di taman resor masih menyala. Tentu saja. Tempat ini punya generator sendiri. Tapi untuk berapa lama? Kepanikan mulai terasa di kompleks itu. Para tamu mulai berkumpul di lobi. Menanyakan kapan listrik akan kembali menyala. Staf hotel berusaha menenangkan mereka dengan senyum yang dipaksakan. Aku tahu yang sebenarnya. Ini bukan pemadaman biasa. Ini adalah kegagalan sistemik. Pada sore hari, generator di resor mulai terbatuk-batuk. Lalu mati. Keheningan yang tiba-tiba terasa memekakan. Diikuti oleh gumaman cemas dari para tamu. Lampu-lampu darurat bertenaga baterai menyala. Memancarkan cahaya redup yang menakutkan di koridor-koridor yang kini gelap. AC mati. Dalam sekejap, panas dan lembab yang selama ini kutahan di luar merayap masuk. Membuat segalanya terasa lengket dan tidak nyaman. Jaringan telepon seluler juga mati. Kami benar-benar terisolasi. Malam pertama dalam kegelapan terasa sangat panjang. Aku duduk sendirian di balkon kamarku yang gelap. Hanya ditemani cahaya bulan yang sesekali menembus celah awan. Aku merasa marah. Marah pada alam. Marah pada tim lokal yang mungkin melakukan kesalahan. Dan yang paling utama, marah pada diriku sendiri karena merasa begitu tidak berdaya. Aku, Klaus Weber, sang ahli jaringan listrik, kini duduk dalam kegelapan seperti manusia gua. Ironi ini begitu menyakitkan. Malam kedua, keputusasaan mulai menggantikan kemarahan. Makanan di hotel mulai menipis. Air bersih menjadi berharga. Suasana di antara para tamu berubah dari cemas menjadi tegang. Aku mendengar pertengkaran kecil di sana-sini. Peradaban yang kubanggakan ternyata hanyalah lapisan tipis yang mudah terkikis begitu kenyamanan dasarnya hilang. Malam itu, saat aku berdiri di balkon, menatap kegelapan yang tak berujung, sesuatu menarik perhatianku. Jauh di seberang lembah, di lereng bukit yang seharusnya sama gelapnya dengan tempatku, ada cahaya. Sekumpulan titik-titik cahaya yang hangat dan stabil. Berkelip seperti konstelasi bintang yang mendarat di bumi. Aku terpaku. Aku tahu persis di mana lokasi itu. Itu adalah desa Pak Budi. Bagaimana mungkin? Bagaimana, mainan, primitif mereka bisa bertahan dari badai yang telah melumpuhkan sistem jutaan dolarku? Itu tidak masuk akal. Menurut semua perhitungan rekayasaku, sistem mereka seharusnya menjadi yang pertama kali gagal. Pipa bambu itu seharusnya patah. Dinamo bekas itu seharusnya korsleting. Tapi nyatanya, cahaya mereka tetap menyala. Terang, stabil, dan menantang. Pemandangan itu terasa seperti sebuah tamparan keras di wajah. Setiap titik cahaya dari desa itu seolah mengejek kesombonganku. Di tengah kelumpuhan total ini, di tengah kekacauan dunia modernku, komunitas kecil yang terbelakang itu justru memiliki keteraturan. Mereka punya cahaya. Mereka punya kehangatan. Mereka punya kehidupan. Sementara aku, dengan semua pengetahuanku, tidak punya apa-apa selain kegelapan. Aku berdiri di sana selama berjam-jam. Hanya menatap cahaya di kejauhan itu. Cahaya itu bukan lagi sekadar fenomena fisik bagiku. Itu telah menjadi sebuah simbol. Simbol dari sesuatu yang telah kuabaikan. Sesuatu yang telah kuremehkan.
Aku mulai mengingat kembali kata-kata Dewi di pasar. Ini bukan sekadar teknologi. Ini adalah gotong royong. Yang membedakan adalah apa yang kita lakukan saat sesuatu itu benar-benar rusak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berpacu. Mencoba memahami anomali ini. Bagaimana bisa sebuah sistem yang begitu sederhana, begitu tidak efisien, justru menjadi yang paling tangguh? Bagaimana bisa kearifan lokal mengalahkan ilmu pengetahuan modern? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam benteng logikaku. Menciptakan retakan-retakan kecil di dasar keyakinanku. Pagi ketiga, aku membuat sebuah keputusan. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dalam kegelapan. Menunggu diselamatkan. Aku harus tahu jawabannya. Aku harus pergi ke desa itu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana mereka melakukannya. Didorong oleh campuran antara rasa malu, penasaran yang membara, dan secercah harapan yang baru. Aku mengemas sebuah ransel kecil dengan sisa air botolan dan beberapa biskuit. Aku meninggalkan kompleks resor yang kacau itu tanpa memberitahu siapapun. Aku berjalan menyusuri jalan aspal yang kini dipenuhi ranting-ranting pohon yang patah. Saat aku mencapai titik di mana jalan tanah menuju desa dimulai, aku berhenti sejenak. Jalan itu kini berubah menjadi jalur lumpur yang tebal dan licin, dengan bekas-bekas aliran air yang deras. Perjalanan ini akan sangat sulit. Sebagian diriku ingin berbalik. Tapi kemudian aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah perbukitan. Aku tidak bisa melihat desa dari sini. Tapi aku bisa membayangkan cahayanya. Dan bayangan itu memberiku kekuatan untuk melangkah maju. Masuk ke dalam lumpur dan ketidakpastian. Aku harus mencapai cahaya itu. Perjalanan menuju desa adalah sebuah neraka kecil. Lumpur setebal pergelangan kaki menyedot sepatuku di setiap langkah. Membuat setiap gerakanku terasa 10 kali lebih berat. Aku tergelincir dan jatuh berkali-kali. Pakaianku basah kuyup dan berlumpur. Napasku terengah-engah di udara yang lembab. Serangga yang tak kukenali berdengung di sekitar telingaku. Aku, insinyur yang terbiasa bekerja di kantor ber-AC dan mengendarai mobil sedan Jerman, kini berjuang melewati hutan tropis seperti seorang petualang amatir yang tersesat. Beberapa kali aku hampir menyerah. Aku duduk di atas batu yang licin. Kepala tertunduk. Merasakan keputusasaan merayap kembali. Apa yang kulakukan di sini? Mengejar fata morgana hanya karena egoku terluka? Mungkin cahaya yang kulihat hanya imajinasiku. Mungkin mereka hanya menyalakan api unggun besar. Tapi setiap kali aku hampir berbalik, bayangan wajah Pak Budi yang tenang dan senyum Dewi yang penuh arti muncul di benakku. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang harus kupahami. Setelah sekitar 3 jam yang terasa seperti selamanya, aku mendengar suara samar-samar. Awalnya kupikir itu hanya suara angin. Tapi kemudian aku mengenalinya. Itu adalah suara tawa anak-anak. Dan di bawahnya, ada suara dengungan lembut yang konstan. Suara mesin yang bekerja. Dengan sisa tenaga terakhir, aku mendaki tanjakan terakhir. Saat aku mencapai puncaknya dan memandang ke bawah, pemandangan yang menyambutku membuatku berhenti total. Napasku tercekat. Desa itu hidup. Benar-benar hidup dan normal. Tidak ada tanda-tanda kepanikan atau kekacauan. Asap mengepul dari dapur-dapur rumah. Beberapa anak kecil berlarian dan bermain di halaman yang basah. Di sebuah balai terbuka, sekelompok ibu-ibu sedang menenun kain sambil mengobrol. Di bawah cahaya sebuah bola lampu yang tergantung di langit-langit. Dari salah satu rumah, aku bisa mendengar suara radio yang memutar musik dangdut. Tapi bukan itu yang membuatku paling terkejut. Di sebuah bengkel kecil di tepi desa, aku melihat beberapa pria sedang bekerja. Salah satunya sedang mengoperasikan mesin bubut kecil. Mesin bubut. Sebuah alat yang membutuhkan listrik yang stabil dan cukup besar. Di sudut lain,
Seorang pria sedang mengisi daya baterai beberapa ponsel menggunakan sebuah panel dengan banyak colokan. Semua ini terjadi di tengah kiamat listrik yang melumpuhkan seluruh wilayah. Aku berjalan perlahan memasuki desa. Merasa seperti alien yang mendarat di planet lain. Penampilanku yang kotor dan acak-acakan segera menarik perhatian. Orang-orang berhenti melakukan apa yang mereka kerjakan dan menatapku dengan ekspresi campuran antara terkejut dan penasaran. Kemudian, Dewi muncul dari salah satu rumah. Dia terbelalak saat melihatku. Pak Klaus. Astaga. Apa yang terjadi pada Anda? Aku terlalu lelah untuk menjawab. Aku hanya berdiri di sana. Terengah-engah. Menunjuk ke sekeliling dengan gerakan tak jelas. Bagaimana? Bagaimana semua ini mungkin? Sebelum Dewi bisa menjawab, Pak Budi keluar dari rumah yang sama. Dia melihat kondisiku. Dan tanpa bertanya, dia hanya memberiku isyarat untuk mengikutinya. Dia membawaku ke dalam rumahnya yang sederhana namun bersih. Dewi membawakanku segelas air putih hangat dan sepotong handuk. Aku tidak pernah merasa begitu bersyukur untuk hal-hal sesederhana itu. Setelah aku sedikit tenang dan membersihkan wajahku, aku kembali bertanya. Kali ini dengan suara yang lebih jelas. Saya tidak mengerti. Badai itu. Longsor. Seluruh jaringan listrik mati. Resor kami gelap total. Kota di bawah sana juga gelap. Tapi kalian punya listrik. Pak Budi mendengarkan terjemahan Dewi. Lalu dia tersenyum. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak merasa jengkel. Aku melihatnya sebagai senyum penuh kearifan. Ayo, Tuan Klaus, katanya lembut. Biar saya tunjukkan. Dia membawaku. Dengan Dewi di sisi kami sebagai penerjemah. Kembali ke sungai. Saat kami mendekat, aku menyadari sesuatu yang tidak kulihat pada kunjungan pertamaku. Pipa bambu besar yang mengarah ke turbin utama memang ada. Dan kini telah diperkuat di beberapa bagian dengan ikatan rotan baru. Tapi yang lebih penting, ada beberapa pipa bambu lain yang lebih kecil. Bercabang dari aliran sungai utama di titik-titik yang berbeda. Mengarah ke lembah-lembah kecil di sekitarnya. Saat badai datang, Dewi mulai menjelaskan. Menerjemahkan kata-kata kakeknya. Pohon besar tumbang dan menghancurkan sebagian pipa utama kami. Turbin utama sempat berhenti. Lalu bagaimana? Lihat ke sana, kata Pak Budi. Menunjuk ke sebuah bangunan kecil yang lain. Sekitar 50 meter di hilir. Aku melihat sebuah kincir air yang lebih kecil. Dengan dinamo yang berbeda. Juga sedang berputar. Dan di sana, katanya lagi, menunjuk ke arah yang berlawanan. Ke sebuah air terjun kecil yang tidak terlalu deras. Di sana, tersembunyi di antara bebatuan, ada sebuah turbin mini lainnya. Aku mulai mengerti. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena kelelahan, tapi karena sebuah pencerahan rekayasa yang luar biasa. Anda tidak punya satu pembangkit listrik. Kataku dengan napas tertahan. Anda punya sebuah jaringan. Dewi tersenyum lebar. Tepat. Kami belajar sejak lama bahwa mengandalkan satu sumber besar itu berbahaya. Sungai ini punya banyak anak sungai dan air terjun kecil. Jadi, kami membangun beberapa turbin kecil. Kami menyebutnya sistem semut. Pak Budi melanjutkan penjelasannya. Sistem mereka adalah sebuah jaringan mikro terdesentralisasi. Setiap turbin kecil menghasilkan listrik untuk beberapa rumah di sekitarnya. Mereka terhubung satu sama lain, tetapi juga bisa beroperasi secara mandiri. Jika satu turbin rusak, seperti yang terjadi pada turbin utama saat badai, turbin-turbin lainnya tetap berfungsi, memastikan desa tidak pernah gelap total. Tapi bagaimana dengan stabilitasnya?
Tanyaku. Pikiranku sebagai insinyur kembali mengambil alih. Bagaimana Anda menyeimbangkan beban? Frekuensinya pasti kacau. Kami tidak menyeimbangkannya dengan komputer. Jawab Dewi. Kami menyeimbangkannya dengan kesepakatan. Setiap keluarga tahu kapan mereka boleh menggunakan peralatan berat seperti penanak nasi atau setrika. Jadwalnya ditempel di balai desa. Jika seseorang butuh listrik lebih untuk acara khusus, seperti hajatan, mereka akan memberitahu tetangga. Dan yang lain akan mengurangi pemakaian. Ini adalah gotong royong dalam bentuk listrik. Aku terdiam. Benar-benar terdiam. Ini jenius. Sangat jenius dalam kesederhanaannya. Aku. Dengan semua diagram kompleksku. Dengan perangkat lunak simulasi seharga ribuan dolar. Dengan sistem kontrol otomatisku. Telah dikalahkan oleh sebuah jadwal yang ditempel di dinding balai desa. Dan perbaikannya? Lanjut Pak Budi. Saat pipa utama rusak, kami tidak perlu menunggu tim dari kota. Pagi setelah badai reda, semua pria di desa keluar. Beberapa menebang bambu baru. Yang lain membersihkan jalur pipa. Yang lain lagi memperbaiki sambungan. Dalam 5 jam, turbin utama sudah berputar kembali. 5 jam. Tim perbaikanku bahkan belum bisa mencapai lokasi longsor setelah 3 hari. Aku duduk di atas sebuah batu di tepi sungai. Menatap sistem yang pernah kucemooh sebagai mainan. Kini aku melihatnya dengan mata yang sama sekali baru. Ini bukan mainan. Ini adalah sebuah mahakarya ketahanan. Sebuah sistem yang dirancang oleh alam dan komunitas. Bukan oleh ego satu orang insinyur. Sistem ini tidak berusaha menaklukkan alam dengan beton dan baja. Sebaliknya, ia menari bersama alam. Memanfaatkan apa yang ada. Beradaptasi. Dan bertahan. Aku merasakan gelombang rasa malu yang luar biasa menyapu diriku. Laporanku yang arogan. Kata-kataku yang merendahkan. Semua itu kembali menghantuiku. Aku telah begitu buta oleh pengetahuanku sendiri sehingga aku gagal melihat kearifan yang ada tepat di depanku. Aku menatap Pak Budi. Pria tua dengan tangan seorang petani dan pikiran seorang insinyur jenius. Saya salah, kataku dengan suara serak. Saya benar-benar salah. Sistem Anda. Ini luar biasa. Pak Budi hanya menepuk bahuku dengan lembut. Tidak ada nada, kan sudah kubilang, dalam tatapannya. Hanya ada kebaikan dan pemahaman. Seolah-olah dia tahu sejak awal bahwa aku akan sampai pada kesimpulan ini. Dan dia hanya dengan sabar menungguku untuk menemukannya sendiri. Saat itulah aku menyadari bahwa pelajaranku di Indonesia baru saja dimulai. Dan guruku bukanlah para ahli di ruang rapat. Melainkan seorang kakek tua dan cucunya di sebuah desa kecil yang cahayanya menolak untuk padam. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Aku tidak kembali ke Jerman. Aku menggunakan sisa tabunganku untuk menyewa sebuah rumah kecil di sebuah kota dekat desa Pak Budi. Hidupku sekarang sangat berbeda. Aku tidak lagi mengendarai sedan mewah. Aku mengendarai sepeda motor tua yang sering mogok. Aku tidak lagi makan di restoran mahal. Aku makan di warung-warung pinggir jalan. Belajar menikmati sambal yang membuat telingaku berdenging. Aku mulai belajar bahasa Indonesia. Tertatih-tatih. Seringkali membuat kesalahan yang lucu. Tetapi orang-orang di sekitarku selalu sabar dan tersenyum. Proposal radikalku. Seperti yang kuduga. Ditolak mentah-mentah oleh perusahaan lamaku. Mereka menyebutnya tidak praktis dan tidak layak secara finansial. Tapi aku tidak menyerah. Aku mengubah proposal itu menjadi sebuah rencana proyek yang detail dan mulai mengirimkannya ke berbagai organisasi non-pemerintah dan yayasan yang peduli pada energi terbarukan dan pemberdayaan masyarakat. Selama berbulan-bulan, aku hanya menerima penolakan. Beberapa bahkan tidak membalas emailku. Keraguan mulai merayap kembali.
Apakah aku hanya seorang idealis bodoh? Apakah aku telah mengorbankan sisa karirku untuk sebuah mimpi yang mustahil? Kadang-kadang, di malam hari, aku merasa sangat sendirian. Jauh dari rumah, jauh dari semua yang kukenal. Tapi setiap kali keputusasaan itu datang, aku akan mengendarai motorku ke desa Pak Budi. Aku akan duduk di beranda rumahnya, minum teh jahe, dan hanya dengan berada di sana, di tengah kedamaian dan ketangguhan mereka, semangatku akan pulih. Pak Budi tidak pernah memberiku nasihat yang muluk-muluk. Dia hanya akan berkata, menanam padi butuh waktu. Tuan Klaus, kita harus sabar menunggu hujan dan merawat benihnya. Dewi menjadi temanku yang paling baik. Dia sering membantuku menerjemahkan dokumen-dokumenku, memberiku masukan dari sudut pandang lokal. Dia adalah jembatan antara duniaku yang penuh teori rekayasa dan dunianya yang penuh kearifan praktis. Anda terlalu banyak berpikir seperti mesin, Pak Klaus, katanya suatu kali sambil tertawa. Cobalah berpikir seperti sungai. Ia tidak pernah memaksa melewati batu besar. Ia mengalir mengelilinginya. Dan akhirnya, seperti sungai yang menemukan jalannya ke laut, usahaku menemukan muaranya. Sebuah yayasan lingkungan kecil dari Eropa tertarik dengan proyekku. Mereka tidak punya banyak dana, tetapi mereka terkesan dengan filosofi di baliknya. Mereka setuju untuk mendanai sebuah proyek percontohan, membantu sebuah desa lain yang belum memiliki listrik untuk membangun sistem mikrohidro mereka sendiri. Menggunakan model dari desa Pak Budi. Hari ketika aku menerima email persetujuan itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Aku langsung pergi ke desa Pak Budi untuk memberitahukan kabar baik itu. Aku tidak hanya memberitahukannya. Aku menawarkan sesuatu. Pak Budi, kataku dengan bantuan Dewi. Saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Pengetahuan saya tentang turbin dan generator tidak ada artinya tanpa kearifan Anda tentang alam dan komunitas. Saya ingin meminta Anda untuk menjadi konsultan utama dalam proyek ini. Untuk mengajari kami cara membangun sistem semut ini. Pak Budi menatapku lama. Matanya yang bijak seolah menembus jiwaku. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya tertawa lepas. Tawarnya yang datang dari dalam hati. Tuan Klaus, katanya setelah tawanya reda. Saya bukan konsultan. Saya hanya seorang petani. Tapi jika ada desa lain yang membutuhkan cahaya, bagaimana mungkin kita tidak membantu? Dan begitulah babak baru dalam hidupku dimulai. Aku bukan lagi Klaus Weber, insinyur Jerman yang gagal. Aku adalah murid Pak Budi, asistennya. Kami mulai bekerja bersama. Kami pergi ke desa baru itu. Sebuah desa yang lebih terpencil lagi, yang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 4 jam. Kami tidak datang membawa cetak biru dan perintah. Kami datang dan tinggal bersama mereka. Kami mengadakan pertemuan desa. Duduk melingkar di lantai balai desa. Mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Pak Budi, dengan gayanya yang tenang dan penuh hormat, menjelaskan konsep mikrohidro. Aku menunjukkan beberapa gambar dan sketsa teknis sederhana. Prosesnya tidak selalu mudah. Ada perdebatan. Ada perbedaan pendapat. Tapi semuanya diselesaikan melalui musyawarah. Sebuah proses yang lambat namun memastikan semua orang merasa memiliki proyek tersebut. Aku belajar bahwa bagian terpenting dari rekayasa ini bukanlah turbin atau kabel, melainkan membangun kepercayaan dan kebersamaan. Membangun sistem itu adalah perwujudan nyata dari gotong royong. Para pria dari desa Pak Budi datang untuk membantu. Mengajari para pria di desa baru itu cara memilih bambu yang tepat. Cara menggali saluran air tanpa merusak lingkungan. Aku menyumbangkan pengetahuanku untuk merancang turbin yang sedikit lebih efisien. Menggunakan bahan-bahan lokal yang dimodifikasi. Kami bekerja berdampingan. Orang asing dan penduduk lokal. Tua dan muda. Insinyur dan petani.
Kami semua adalah guru. Dan kami semua adalah murid. Hari ketika sistem itu akhirnya selesai dan diaktifkan adalah sebuah momen magis. Saat senja tiba, satu persatu bola lampu di setiap rumah di desa itu menyala untuk pertama kalinya. Keheningan sesaat digantikan oleh sorak-sorai yang gegap gempita. Anak-anak berlarian keluar rumah, menari-nari di bawah cahaya lampu. Mata mereka berbinar-binar karena keajaiban. Aku melihat seorang ibu tua menangis terharu saat dia bisa melanjutkan pekerjaan anyamannya di malam hari tanpa bantuan lampu minyak yang berasap. Aku berdiri di pinggir desa bersama Pak Budi, memandangi pemandangan itu. Desa itu kini bersinar. Sebuah konstelasi baru di tengah kegelapan hutan. Aku tidak merasakan kebanggaan seorang insinyur yang telah menyelesaikan sebuah proyek. Aku merasakan kehangatan yang jauh lebih dalam. Aku merasakan kebahagiaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Lihat, kata Pak Budi pelan, sambil menepuk bahuku. Cahaya yang kita ciptakan bersama selalu lebih terang. Aku mengangguk. Tenggorokanku terasa sesak oleh emosi. Aku menatap cahaya-cahaya kecil itu. Dan aku teringat pada malam pertama aku melihat cahaya desa Pak Budi dari balkon resorku yang gelap. Dulu, cahaya itu mempermalukanku. Kini, cahaya yang serupa terasa seperti sebuah anugerah. Aku telah datang ke Indonesia untuk membangun jaringan listrik raksasa. Sebuah monumen bagi egoku. Tapi pada akhirnya, Indonesialah yang telah membangun kembali diriku. Dengan ribuan cahaya kecil dari kebaikan, komunitas, dan kearifan yang sederhana. Aku datang mencari pekerjaan. Tapi aku malah menemukan rumah. Musik penutup yang hangat dan inspiratif masuk perlahan. Jadi, itulah kisah saya. Kisah tentang bagaimana saya datang ke Indonesia sebagai seorang ahli yang arogan dan pergi sebagai seorang murid yang rendah hati. Saya belajar bahwa kemajuan sejati tidak selalu diukur dalam megawatt atau efisiensi teknis. Terkadang, kemajuan terbesar diukur dari seberapa kuat ikatan komunitas. Seberapa tangguh kita dalam menghadapi kesulitan. Dan seberapa terang cahaya yang bisa kita ciptakan bersama. Saya pernah percaya pada kekuatan sistem yang besar dan terpusat. Sekarang saya percaya pada kekuatan ribuan sistem kecil yang mandiri dan terhubung oleh semangat saling membantu. Indonesia, dengan semangat gotong royongnya, dengan kearifan lokalnya, telah mengajari saya sebuah pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Negara ini, yang pernah saya pandang sebelah mata, ternyata menyimpan teknologi tercanggih di dunia, teknologi hati manusia. Anda pernah punya pengalaman serupa? Pernahkah sebuah perjalanan atau pertemuan tak terduga menghancurkan prasangka Anda dan mengubah cara pandang Anda terhadap dunia? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengarnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya. Dan berlangganan saluran ini untuk lebih banyak cerita tentang perjalanan yang mengubah hidup. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.